Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-26 dari Kitabuz Dzikri wad Du'a, yaitu babu aktsari ahlil jannah al-fuqara. Bab tentang bahwa kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir, dan bahwa kebanyakan ahli neraka adalah an-nisa, perempuan. Wa bayanil fitnati bin nisa, dan keterangan tentang fitnah yang berkaitan atau pergodaan bin nisa, yaitu dengan perempuan. Untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Haditsu Usamah bin Zaidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Kuntu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Nah, insyaallah nih yang dimaksud apa yang berkaitan dengan Mi'raj Rasulullah SAW. Fakana ammata man dakhalaha al-masakin. Maka adalah kebanyakan yang memasukinya itu orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang yang memiliki kekayaan masih tertahan. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Tetapi para penghuni neraka sudah diperintahkan untuk dibawa atau dimasukkan ke neraka. Saya lanjutkan dulu. Kemudian wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah perempuan. Nah, ini kan kejadian nanti. Kok Nabi sudah ceritakan? Ya, ini urusan yang mudah bagi Allah untuk menunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan terjadi nanti. Contohnya di hadis yang lain Nabi katakan, tu'radu alayyal umam, ditunjukkan kepadaku umat-umat nanti. Kejadian di mahsyar nanti belum terjadi sekarang, tapi sudah ditunjukkan oleh Allah. Dan faraitu nabiyan wa ma'ahu ruhaid, saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma beberapa orang. Wa nabiyan ma'ahu rajulan, ada nabi yang pengikutnya 2 orang. Wa nabiyan ma'ahu ahad, ada wa nabiyan ma'ahu rajul, ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 orang. Wa nabiyyan laisa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, dan seterusnya. Nah, itu juga kejadian nanti di yaumul qiyamah sudah ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ini. Nah, lalu Nabi katakan kebanyakan yang memasuki surga itu orang-orang miskin.
Apakah yang kaya tidak masuk surga? Belum. Bukan tidak, tapi belum. Ya, berarti orang yang miskin ada yang ahli surga, ada juga yang ahli neraka. Cuma kebanyakan yang ada di surga tadi orang-orang miskin. Orang-orang yang kaya bagaimana? Wa ashabul jaddi mahbusun. Orang yang memiliki kekayaan masih tertahan karena masih dihisab dulu. Kekayaannya diperoleh dari mana, digunakan untuk apa. Kayak di hadis yang lain tuh Nabi katakan la yazulu qadama abdin, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba hatta yus'al, hingga ditanya tentang umurnya dan seterusnya dan tentang hartanya. Min ainak tasabah, dari mana dia memperolehnya, dan wa fi ma anfaqah, dan dia belanjakan untuk apa. Baik, kemudian ghairu anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar, tapi yang ahli neraka sudah diperintahkan masuk ke neraka. Nah, kemudian yang kedua ini wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalahan nisa. Saya berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah perempuan. Apa sebabnya ini? Ya, satu, mungkin karena perempuan lebih banyak dari lelaki. Yang kedua, sebagaimana ada di hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW katakan tuh ketika hari raya, Nabi katakan kepada perempuan-perempuan, tasoddaqna, bersodakohlah kalian, sekalipun dengan perhiasan kamu, walau binhulikun. Jadi dulu nggak tanggung-tanggung ya Pak, sodakohnya pakai perhiasan. Kalau sekarang paling 5.000, 10.000 gitu ya. Nggak, kalau begini itu baru 20.000. Nah, kalau begini ketahuan itu goceng. Kadang-kadang 2.000. Nah, sing penting ikhlas gitu ya. Sing penting ikhlas Mas, ya wis, penting ikhlas 2.000, nggak apa-apa. Baik, nah sekarang Nabi katakan tasoddaqna walau min hulikun fa inna aktsarakunna hatabu jahannam, karena kebanyakan dari kalian menjadi bahan bakar jahanam. Faqamat imra'atun min sitotin nas, lalu berdirilah seorang perempuan yang paling cantik lah, saf'aul khaddain, yang kedua pipinya kemerah-merahan, agak hitam-hitam gitu, maksudnya cantik nih perempuan. Faqalat, lalu dia katakan, ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Faqal, lalu Nabi bersabda, li annakunna tukthirnas syakah, karena kalian banyak mengeluh. Asyaka, asyakwa, ini mengeluh, nggak bersyukur. Kemudian watakfurnal ashir, dan kalian mengkufuri suami. Mengkufuri suami artinya mengkufuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah, rezeki Allah yang Allah berikan melalui suaminya. Nanti di hadis yang lain Nabi jelaskan, banyak perempuan yang kita sudah berbuat baik selama bertahun-tahun, cuma gara-gara beberapa minggu, beberapa bulan tidak memberikan nafkah. Lalu dia katakan, belum pernah ya kamu menyenangkan saya, belum pernah ini itu. Itu sering terjadi kan ya di masyarakat ya. Kerja 20 tahun tuh, baru di PHK 5 bulan habis tuh, yang 10 tahun, yang 20 tahun habis. Belum pernah lo nyenengin gue, dari dulu hidup susah begini begitu dan seterusnya. Nah, kelihatannya yang dikufuri pemberian suami. Tapi yang sungguhnya yang dikufuri adalah nikmat yang Allah berikan
rizki yang Allah berikan melalui suami. Nah, mudah-mudahan sih istri-istri kita, keluarga-keluarga kita tidak termasuk yang begini, ya, yang banyak mengeluh dan kufur, mengingkari rizki Allah yang Allah berikan melalui suami. Baik, tapi hadis tadi juga jangan disalahpahami ya, sebagaimana sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Kalau begitu gimana? Nggak usah cari nafkah, karena yang banyak masuk di surga itu orang-orang miskin. Enggak, kita disuruh bekerja semampu kita. Cuma yang pertama niatnya harus ditata. Niatnya harus ditata. Sebab pernah di riwayat Baihaqi itu seorang pemuda melintas. Ini pemuda gagah. Lalu ada yang nyeletuk, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Ini orang lewat tuh mau nyari rizki. Lalu ada yang komentar, "Ya Rasulullah, kalau saja orang segagah itu jihad di jalan Allah itu kan lebih baik." Lalu Nabi katakan, "Lau kana kharaja yas'a li abawaihi kabirain." Kalau saja dia keluar cari rizki buat ibu bapaknya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, dia juga di jalan Allah. Walau kana kharaja yas'a li waladihi sigharan. Kalau dia keluar cari rizki buat anak-anak yang masih kecil-kecil, dia juga di jalan Allah. Bahkan Nabi katakan, walau kana kharaja yas'a li nafsih, sekalipun dia keluar cari rizki buat dirinya sendiri, diyu'iffah, untuk jaga diri biar nggak jadi beban buat orang lain, fahuwa fi sabilillah, dia juga di jalan Allah. Nah sebaliknya, walau kana kharaja yas'a riya'an wa tafakhuran, kalau dia keluar cari rizki karena riya, karena berbangga-bangga, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Jadi tergantung niatnya. Satu. Yang kedua, caranya. Niatnya benar karena Allah, caranya melanggar aturan-aturan Allah, ya berarti bukan ibadah lagi nilainya. Yang ketiga, tidak melalaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kayak di surah An-Nur yang rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah dan seterusnya itu. Orang-orang yang tidak dibuat lalai oleh perdagangan dan perniagaan, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis salati wa itaiz zakah, dari menegakkan salat, memberikan zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, karena takut suatu hari di mana hati dan pandangan berbolak-balik, yakni takut menghadapi yaumul qiyamah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Berikutnya adalah babu qissati ashabil ghar ats-tsalatsah. Babu qissati ashabil ghari ats-tsalatsah. Bab kisah tentang para penghuni goa yang tiga, yaitu 3 orang yang berlindung di dalam goa. Wat tawassuli bi shalihil a'mal, dan tawassul dengan amal yang saleh. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kharaja thalathatun yamshun, ada 3 orang lelaki keluar berjalan, fa asabahumul matar, lalu mereka ditimpa hujan, fadakhalu fi gharin fi jabal, lalu mereka masuk di sebuah goa yang ada di sebuah bukit. Fanhattat alaihim sakhrah, lalu jatuhlah sebuah batu besar yang ada di atas mereka, dia menutup pintu goa tadi.
Begitu pintu guanya tertutup kan nggak bisa keluar. Lalu faqala ba'duhum li ba'din, sebagian dari mereka katakan kepada yang sebagian, ud'u Allah bi afdali amalin amiltumuhu, berdoalah kepada Allah dengan perantaraan amal yang paling baik yang pernah kamu lakukan. Jadi mereka berebut, lalu mereka katakan, coba kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal yang paling baik yang pernah kita lakukan. Faqala ahaduhum, lalu salah seorang dari mereka katakan, Allahumma inni kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya memiliki ibu bapak yang sudah tua. Fakuntu akhruju fa'ara'a, saya keluar, saya mengembalakan ternak saya. Thumma aji'u fa'ahlu, lalu saya pulang, saya perah air susunya. Fa'aji'u bil hilab, saya datang kepada kedua orang tua saya dengan membawa al-hilab, tempat air susu yang sudah diperah itu. Fa'ati bihi abawaya, saya bawa ke tempat ibu bapak saya. Fayashraban, keduanya minum. Baru setelah itu thumma asqis sibiyah, lalu aku berikan minum kepada anak-anak. Wa ahli, dan keluargaku. Wa mraati, dan istriku. Nah, fahtasabtu lailatan fajitu. Fahtasabtu lailatan, suatu malam saya terlambat pulang. Fajitu faidahu mana iman, saya datang ternyata kedua orang tua saya sudah tidur. Maksudnya yang biasa dia lakukan begitu. Habis mengembalakan ternaknya, air susunya diperah, kemudian ibu bapaknya dulu dikasih minum, baru diberikan ke anak-anaknya, istrinya, dan keluarganya. Nah, suatu ketika dia pulang terlambat. Pulang sudah diperah air susunya, ibu bapaknya tidur. Dia katakan, fakarihtu an uqidhahuma, saya tidak suka membangunkan mereka. Wasibiyatu yatadaghawna inda rijli, anak-anak pada merengek-rengek di kakiku. Jadi dia tetap tidak kasih itu, dia tunggu ibu bapaknya bangun dulu. Falam yazal dalika da'bi wa da'bahuma, begitulah yang aku lakukan, dan juga yang mereka lakukan. Begitulah keadaanku dan keadaan mereka berdua. Kemudian hatta tola al-fajru, sampai terbit fajar. Nah, dia cerita, ya Allah, dulu saya pernah berbuat begitu. Lalu dia berdoa, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku lakukan itu karena mencari redha-Mu, fafruj anna furjatan nara minhas sama, maka bukalah, biar ada celah di mana kami bisa melihat langit, karena pintu guanya tertutup benar-benar. Jadi dia berdoa tawasul dengan amal solih yang pernah dia lakukan, yaitu dia ceritakan peristiwa tadi. Dulu dia pernah berbuat begitu karena mencari redha Allah, ikhlas karena mencari redha Allah. Dia berbakti kepada ibu bapaknya. Wa qala al-akhar, nah sekarang yang satu lagi katakan, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anni, ya Allah, jika engkau tahu anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi, saya mencintai salah seorang perempuan, yaitu salah satu di antara anak-anak perempuan pamanku. Ka'asyaddi ma yuhibbur rajul an-nisa, ka'asyaddi ma yuhibbur rajulun nisaa, ya seperti seorang lelaki yang sangat mencintai perempuan. Maksudnya saya mencintai
sepupu saya itu. Kemudian faqalat, dia katakan, la tanazul dzalika minha. Oh, kamu tidak akan memperoleh hal itu darinya. Ya maksudnya dari dirinya. Enggak bakal dapat loh gitu. Hatta tu'tiyaha mi'ata dinar, hingga engkau memberikan kepadanya 100 dinar. Ini sepupunya enggak mau. Kalau 100 dinar, 1 dinar itu kalau dikonversikan dengan sekarang ya sekitar 4,5 gram emas kali 100. Berapa itu? Banyak deh pokoknya. Jadi kalau dapat 100 dinar baru saya mau. Fasa'aitu fiha. Ya Allah, saya berusaha untuk hal itu. Hatta jama'tuha, hingga aku bisa mengumpulkannya. Nyari 100 dinar berapa lama tuh ya? Kita dulu nyari buat mahar aja nggak ngumpul-ngumpul ya. Buat mahar mau nikah. Kasih mahar paling berapa ya Fer, ngasih berapa ya? 5 gram 10 gram dipinjam lagi, habis itu belum dibalikin sampai sekarang. Baik, kemudian lalu falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya, qalat, dia katakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi dia sudah bisa untuk menzinai sepupunya tadi. Dia sudah bawa uang 100 dinar. Cuma si perempuan tadi katakan ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Jangan kau patahkan cincin itu kecuali dengan cara yang semestinya. Maksudnya jangan begini. Kalau mau ya nikah dengan cara yang benar. Kemudian fakumtu wa taraktuha. Saya pun berdiri dan saya tinggalkan dia. Ini lafaz yang lain nanti dijelaskan, aku tinggalkan dia dan berikut emas yang sudah aku mau berikan, dikasih. Ya, tinggalkan itu. Lalu dia berdoa. Fa in kunta ta'lamu anni fa'atu dzalik. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal itu ibtigha wajhika, karena cari redhamu, fafruj anna furjatan. Berikan apa yang namanya? Jalan keluar. Kemudian dia katakan faraja anhum ats-tsulutain. Nabi katakan Allah berikan lubang tadi ya 2/3 sudah terbuka, berikan furjah, jadi terbuka 2/3, tapi belum bisa keluar. Baru yang ketiga dia berdoa, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anni istajartu ajiran bi faraqin min dhurah. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku mempekerjakan buruh upahan bi faraqin min dhuratin fa'ataitu, yaitu dengan upah farak itu sekitar 3 sok. 3 sok itu 1 sok kan seukuran orang zakat fitrah, 3 kali lipat. Jadi dia mempekerjakan para pekerja, dikasih upah segitu 3 kali ukuran orang zakat fitrah. Fa'to itu aku berikan kepadanya. Wa aba dzaka ayakhud, dia tidak mau mengambilnya. Jadi kalau di lafaz yang lain semuanya dikasih upah kecuali satu ini belum dikasih upah, dia pergi. Nah, kalau di lafaz yang dicantumkan di sini fa'ataituhu wa abadzaka ayakhud, saya memberikan kepadanya tapi dia enggan untuk mengambilnya. Fa'amatu ila dzarikal faraq, saya ambil tuh 3 sok dari biji-bijian tadi. Kemudian
Saya itu fazara'tu, aku tanam. Mana tadi? Ya. Hatta ishtaraitu minhu baqaran wa ra'iha. Hingga aku bisa membeli sapi dan orang yang mengembalakannya. Jadi dia beli budak buat mengembalakan sapi tadi. Tsumma ja'a faqal, kemudian dia datang dan dia katakan, ya Abdullah, a'tini haqqi, wahai hamba Allah, berikan kepadaku hakku. Faqultu, aku katakan, intalik ila tilkal baqar wa ra'iha fa innaha lak. Coba pergilah itu, lihat sapi dan pengembalanya itu milikmu. Di lafaz yang lain, kullu matara, semua yang kau lihat ini, sapi, kambing, onta, kemudian si budak itu milikmu. Fakal dia katakan, atas tahzi'bi, engkau memperolok aku. Tadi lafaz yang lain, atas tahzi'bi, jangan bercanda, jangan memperolok aku. Fakultu ma astahzi'u bik, aku tidak memperolok engkau, walakinna halak, itu milikmu. Dan Allahumma in kunta ta'alamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku lakukan itu karena mengharap redha-Mu, fafruj anna fakushif anhum, maka lepaskan kami dari petaka ini. Kemudian terbuka dan mereka keluar. Di lafaz yang lain dijelaskan bahwa dia tinggalkan, dia nggak ngambil gaji. Begitu dia datang, ya Abdullah, wahai hamba Allah, tunaikan hakku, semua yang kau lihat ini milikmu, jangan bercanda. Iya, dulu waktu kau tinggal, aku kembang biakkanlah upahmu sehingga menjadi sekian banyak. Si pembantu ini, pekerja ini, ambil semuanya, nggak disisakan. Dibilang ini punya kamu, ya udah dia bawa semuanya, nggak disisakan satupun. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau memang aku lakukan itu ikhlas karena mencari redha-Mu, lepaskan kami dari petaka ini. Kemudian ketiga-tiganya bisa dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis yang panjang ini? Satu, bahwa boleh kita tawasul dengan amal solih. Ya Allah, kalau dulu yang pernah aku lakukan itu ikhlas karena cari redha-Mu, lepaskan kami dari musibah yang menimpa kami ini dengan perantaraan amal baikku itu. Nah, ini salah satu tawasul yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tawasul dengan amal salih. Tawasul yang kedua, tawasul dengan al-asmaul husna. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Kayak di hadis yang panjang tuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi contoh ajarkan sebuah doa itu. Allahumma inni abduka wa abdu amatika. Allahumma inni abduka ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Nah, itu ada kata-kata aku minta kepada engkau, as'aluka bikulli ismin huwa lak, dengan perantaraan setiap nama yang jadi milikmu, sammaita bihi nafsak, yang kau pakai untuk menamai dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, dan seterusnya. Jadi di situ Rasul mengajarkan tawasul dengan al-asmaul husna. Yang ketiga, tawasul yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul masih hidup. Jadi minta tolong kepada Rasul supaya didoakan. Nah, contohnya ketika Rasul sedang
khutbah Jum'ah. Lalu ada orang dari daerah datang, dia katakan, ya Rasulullah, tanaman-tanaman sudah kering, ternak-ternak pada mati, berdoalah kepada Allah. Nabi langsung angkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Langsung mendung, geledek, dan langsung turun hujan. Jumat berikutnya orang tadi datang lagi, ya Rasulullah, ini hujannya nggak berhenti-berhenti, ini banjir di mana-mana. Ya Rasul sekali berdoa sampai Jumat berikutnya nggak berhenti itu hujannya. Berdoalah kepada Allah. Lalu Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabitus syajar. Hujannya langsung reda. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, para sahabat biasa datang ke Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dan kalau kekeringan, minta hujan, mereka minta tolong kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah. Kadang-kadang dia mengadakan sholat istisqa, kadang-kadang dia berdoa. Nah, ini contohnya dalam doa Umar yang terkenal tuh. Ya Allah, Allahumma kunna natawassalu binabiyik. Ya Allah, dulu kami tawasul kepada nabimu. Nah, sekarang kami tawasul kepada paman nabimu. Fasqina, maka turunkan hujan kepada kami. Ini yang pertama tentang tawasul. Kemudian yang kedua, kalau Imam Nawawi katakan wa fi hadzal hadits fadlu birril walidain. Di dalam hadis ini ada pelajaran, apa itu? Keutamaan berbakti kepada ibu bapak. Jadi di beberapa ayat birrul walidain itu urutannya kedua ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi urutannya kedua. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua juga dosa yang sangat besar. Dan nggak usah nunggu di akhirat. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua hal yang hukumannya disegerakan di dunia. Apa itu? Al-baghyu wal 'uquq. Zalim dan durhaka. Jadi durhaka kepada kedua orang tua. Kalau ini nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia juga sudah merasakan nanti. Baik, kemudian selanjutnya wa fadlu khidmatihima wa itharihima, dan keutamaan melayani kedua orang tua. Nih, banyak juga kebalikannya ya. Orang tua ngelayanin anak, anak nggak ngelayanin orang tua. Banyak jadi begitu. Wa itharihima, dan keutamaan mengutamakan kedua orang tua amman siwahuma minal auladi waz zaujati wa ghairihim, dibanding dengan selain keduanya, baik anak-anak, istri atau lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah wafihi fatrul afaf wal inkifaf anil muharramat, dan di dalam hadis ini juga ada pelajaran tentang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, wala siyama ba'dal qudrati 'alaiha, apatah lagi ketika dia mampu gitu. Jadi bukan dia tinggalkan yang haram karena dia tidak mampu melaksanakan. Mau ke tempat janda, gak jadi loh, anaknya pulang tuh kan. jadi bukan karena mampu, kemudian bukan karena takut Allah. Nah, sebenarnya sudah kita bahas, meninggalkan atau mengurungkan niat jahat. Kalau bukan karena takut Allah nggak dapat pahala. Tapi kalau karena takut Allah, nah itu katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat di sini sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kayak kasus lelaki tadi, dia mengurungkan niatnya karena mampu dia melakukan. Cuma diingatkan tadi, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Dia sadar, dia tinggalkan perempuan tadi. Jadi dia urungkan niatnya karena takut Allah. Kemudian wa fihi jawazul ijarah. Nah, di sini juga
dapat kita ambil pelajaran, boleh kita mempekerjakan seseorang. Wa fadlu husnul ahdi wa adaul amanah wassamahatu fil muamalah. Ada keutamaan tentang menunaikan amanah, berlapang dada dalam bermuamalah, gitu kata Imam Syafi'i. Itu kan ada di hadis lain, berlapang dada ketika membeli, berlapang dada ketika menjual, berlapang dada ketika menagih, berlapang dada ketika membayar. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan Kitab Taubah. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau lainnya yang saya bisa. Tafadhol, silakan. Ya, Pak Ustaz. Bisa mengenai 3 orang yang terkurung dalam gua ini, apakah seperti yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi? Beda. Ya beda, kasusnya beda. Kalau Ashabul Kahfi, itu kan orang-orang anak-anak muda yang ingin menyelamatkan agamanya, maka mereka uzlah, mengasingkan diri. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidna saya lupa nih. Fazidnahum huda, maka kami tambahi petunjuk untuknya. Jadi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Fazidnahum huda, maka kami tambahi petunjuk untuk mereka. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ini memang yang pernah saya alami. Kita bagaimana kalau kita berobat? Dan ini berobat urut dengan yang mengobati itu dianggap seorang yang soleh, yang alim. Ya. Dia menggunakan, kita dianjurkan membuat ayat. Ya. Setiap pasien tertentu, bagian itu sebelum digunakan dia doakan dulu, berdoa. Kemudian dari itu dimanfaatkan pertama untuk urut, ya. Atau untuk urut dua, satu gelas itu urutin dalam minyak, dan dua sisanya itu dibawa pulang, itu untuk diminum. Ya. Nah, apakah itu dibolehkan dalam agama? Ya. Nah, itu yang disebut ruqyah sebetulnya. Nah, memang sulit untuk memutuskan karena kita tidak tahu apa yang dia baca. Kalau yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran atau tidak ada kata-kata yang nyimpang, ya nggak apa-apa. Sebab mengenai ruqyah itu begini. Di satu hadis Nabi katakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah. Apa itu ruqyah? Bedanya ruqyah sama doa itu apa? Kalau doa kan langsung, ya Allah sembuhkan fulan. Kalau ruqyah itu kadang-kadang biasanya nggak langsung. Kayak baca Fatihah. Itu baca Fatihah tujuannya biar disembuhkan oleh Allah. Kan nggak secara langsung tuh. Nah, dan Nabi katakan innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun, semuanya syirik. Kenapa Nabi katakan syirik? Karena ruqyah yang ada di zaman jahiliyah dulu ya semuanya syarat dengan kemusyrikan. Maka Nabi larang. Nah, kayak contohnya dulu orang katakan ya kayyan. Apa itu kayyan? Nggak jelas. Kalau ya Allah kan lain kan ya. Ya kayyan. Kemudian ruqyah atau mantra, bahasa kita mantra.
Mantra yang orang bikin juga biasanya begitu. Kalau orang Jawa, kalau bisulan baca apa tuh Mas? Enggak terlalu Jawa ini berarti. Ini yang sederhana aja. Yang sederhana orang Jawa zaman dulu tapi yang masa kejawen. Kalau mau bisulan tuh pakai upil. Gawe upil garing apa? Semar gawe gunung. Gawe gunung dadi gawe upil garing wae ora dadi. Semar yang disebut. Nah, Semar kan sembahannya orang-orang kejawen. Jadi ya pantas kalau Nabi katakan syirkun, semuanya syirik. Kemudian apalagi yang lebih ini lagi, yang nggak ketinggalan selalu adiari kakang kawah. Mau Sunda kayak mau Jawa sama biasanya mantranya. Tadi campur dengan kalimah thayyibah. Adiari kakang kawah. Saya pernah diajari orang. Kiai yang ngajarin. Itu tak warai, saya ajari. Apa ini ya? Jawa apa Arab? Campur. Tapi syaratnya kirim Fatihah dulu ke yang membuat mantra ini. Siapa itu? Kata dia, saya tahu benar tahu nggak? Sultan Hasanuddin Banten. Apa benar tahu alam. Yang satu lagi Kiai Tolha Sidoresmo itu yang terkenal di Surabaya zaman dulu. Yang satu lagi katanya orang tapi Allah tentang kebenaran. Habis kirim Fatihah itu baru baca adiari kakang kawasi wolandon sari ya wong kang amoyo kakang bangkras kang mlaku tanpa suku ngitik tanpa tangan gondo tanpa krana ningali tanpa netra selamat to sira selamat to ingsun selamat donya selamat akhirat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hancur campur aduk gitu ya. Ada kalimat thayyibahnya nanti ada ini juga. Di mana itu letak ini? Letak kemusyrikannya. Karena disebut adiari kakang kawah. Itu kan keyakinan orang dulu bahwa ari-ari itu semacam makhluk lain yang membayang-bayangi kehidupan seseorang gitu kan. Itu kan di wayang begitu. Wayang itu Sumantri dulu dilema tuh. Dia harus menjaga majikannya. Nah, sementara yang mengganggu tadi saudara kembarnya yaitu itu tadi dan seterusnya itu jadi keyakinan. Sampai di orang Betawi yang dulu juga begitu ya, ya kalau anak yang lahirin kalau istri yang lahirin pakein bohlam biar nggak pilek katanya. Masih aja itu nggak hilang-hilang tuh tentang ari-ari. Nah ini contoh bahwa mantra-mantra tadi biasanya penuh dengan kemusyrikan. Tetapi di hadis riwayat Muslim Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah. Kami biasa meruqyah di zaman jahiliyah. Nabi katakan i'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kamu. Lalu Nabi katakan la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur syiriknya. Berarti kalau kayak baca Fatihah, nah itu kan ada contohnya. Yang sahabat meruqyah orang yang disengat kala. Dia nekat aja dibacakan Fatihah, diludahkan bagian tubuh yang disengat kala sembuh. Habis sembuh mau dikasih upah beberapa ekor kambing. Nah, kalau sahabat hati-hati, nggak mau. Tak dulu, saya nanya dulu ke Rasul, katanya diizinkan sama Rasul. Bahkan Rasul katakan wa ma adraka annaha ruqyah. Kok tahu kamu kalau itu ruqyah? Nah, ini Fatihah bisa dipakai untuk ruqyah. Idribu li bisahmin ma'akum, tetapkan untukku satu bagian bersama dengan kamu. Nah, ini contoh ruqyah yang dibenarkan Rasul, baca surah Al-Fatihah. Atau yang lain-lain banyak sekali lah kayak ruqyah Jibril. Nah, Rasul sakit itu yang mau ruqyah Jibril. Isyakaita ya Muhammad, engkau sakit wahai Muhammad? Na'am. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfik bismillahi arqiq dan seterusnya. Jadi walhasil kita nggak tahu si tukang urut tadi bacaannya apa ini. Kadang-kadang orang suka ada yang disembunyikan. Kalau yang dulu ada tukang ngobatin tuh ngomong saya masih muda. Nih abak mah kalau ngobatin orang kayak yang ente ajarin. Yang gimana Pak?
Alhibil ba'sa robban nas. Si benar alhibil ba'sa robban nas. Isfi anta syafi la syifa ila syifa ukasifan la yugadiru saqama. Tapi nanti ketika ngobati ternyata dia pakai sapu lidi. Kayak orang kesurupan. Nah, di sini kan kadang-kadang campurannya. Nah, kalau orang Jawa Timur bilang petis itu kalau dicampur sama tai ayam nggak kelihatan itu. Kelihatannya sama ya, sama-sama komat kami itu. Nggak taunya yang satu syirik, yang satu tauhid. Jadi mau lebih jelas nih tanya aja itu yang apa, yang urut tadi itu bacanya baca apa. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.